Ada nggak sih Deng doa nih kita minta sama Allah yang nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin nih bisa dikabulin. Nah, pada intinya kan kita yang diciptakan di alam dunia ini kan untuk beribadah ya, Iya. bukan berlomba-lomba dalam kekayaan. Wanita itu perlu kepastian, benar. Iya. Tapi laki-laki juga kan perlu persiapan gitu. Apalagi buat Udah jangan diambil pusing. Ini orang lagi buang pusing nih di media sosial, lu ambil lagi. Kalau lu bingung dalam menghadapi tentang profesi lah gitu. Balik lagi ke tadi kata Imam Ghazali, lu pegang 6. 6, yang satu Deng, Mbak, kemarin Deng ada yang cerita sohib orang jauh. Jadi ada kiai katanya Deng, didatengin sama tamu lah gitu kan. Datang ada permasalahan, pelik lah permasalahannya, rumit katanya. Tapi nggak cerita apa masalahnya juga. Itu kata kiainya. Udah bapak, karena di di majelis si kiai ini ada rutinan lah setiap seminggu sekali gitu. Datang aja 40 kali, insya Allah masalahnya beres katanya. Gitu, terus sambil ikhtiar gitu kan, berdoa gitu. Oh iya ya. Udah tuh yang bener dia istiqomah disiplin lah gitu, nggak pernah libur tuh. Pas 41 kali Deng gitu. Tetap nggak beres-beres juga masalahnya. Gimana nih Kiai kata orang ini gitu. Ini sebenarnya yang punya masalah saya katanya. Maksudnya gimana? Iya, saya masalah ketemu sama kamu jadi katanya. Masalahnya sangat-sangat pelik. itu acaranya seminggu sekali apa tiap hari, Mbak? Seminggu sekali. Berarti 40 minggu dia bertahan, jago, Mbak. Iya. Dengan Masalahnya tapi belum beres, Deng. Iya masalahnya belum beres. Itu belum beres masalahnya. Deng. Ini saya kata kayaknya yang bermasalah. salah ketemu sama kamu katanya. Tetapi Deng, dia lebih tenang, menghadapinya lebih enjoy gitu, nggak buru-buru, nggak stres, nggak masuk RSJ. Ada punya utang Deng, 200 miliar. Buat apa duitnya, Mbak? Gue tahu gue itu sudah begitu. Kan 200 miliar kan Tapi udah kebayar setengahnya. berarti 100 miliar. Iya. Dia pengusaha dong. Iya pengusaha. Kalau nganggur gak mungkin punya utang segitu. Iya. Udah. Maksudnya orang nganggur nggak butuh duit segitu kan. Mungkin kiainya kali yang sial ketemu dia. Iya. Juga sih ya. Kan ujian buat semua orang yang kemarin kita bilang itu. Ujian tuh bukan buat orang kaya kita doang, buat semua orang punya ujian. Iya, bukan ujian usaha doang ya. Semuanya ya. Ikut pusing dengerin doang gitu kan. Enggak sampai pusing bayarin kan. Bercanda mungkin. Iya. Tapi begini deh maksudnya. Dia udah berdoa gitu kan. Balik lagi yang ke kemarin itu. Ada nggak sih Deng doa nih kita minta sama Allah yang nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin nih bisa dikabulin. Ada sih mungkin Mbak. Kita pesimis juga kayaknya nggak dikabulin Mbak. Ini diganti mungkin atau gimana ya gitu. Cuman atau mungkin dia berdoa buat sekedar biar dibilang orang sombong aja. Tapi itu juga udah berdoa bernilai kebaikan lah. Karena doa itu kan perintah itu yang kemarin. Cuman ya memang ada doa yang nggak yang tidak dikabulkan, kan bisa ditunda, bisa saat itu juga atau bisa diganti, mungkin diganti. Kalau gramatikal Arab itu kalau di ilmu nahwu ada bahasa tamani taroji itu Mbak. Itu kan tamani itu harapan, doa juga kayak harapan, permintaan. Tamani ini yang rasanya mustahil gitu, kayak nggak. Kayak gimana? Ya permintaan kayak ini misalkan ibu-ibu marah, dimasukin lagi ke dalam perut itu kan mustahil Mbak. Orang lebih mungkin buat
berangkat ke bulan, Neil Armstrong itu lebih mungkin buat berangkat ke bulan karena daripada dimasukin lagi ke perut, ke rahim. Mustahil akli ya. Mustahil akli itu tamani itu. Kayak berharap bisa terbang itu kan, pengen terbang itu kan mustahil kayak. Cuman bisa diganti, dikasih duit naik pesawat terbang gitu, atau bawa motor sesenya kencang di tikungan terbang ke jurang. Bisa tuh diganti, atau diganti dengan pengen muda lagi misalkan. Jadi berharap wah saya pengen kembali muda misalkan lagi, pengen kembali muda. Susah kan kalau buat usia itu kan terus bertambah, sisanya yang makin sedikit. Mungkin jiwanya yang tetap muda gitu kan, tetap ya semangatnya muda, tetap ya nggak kolot lah pokoknya. Kan bisa aja begitu. Tapi ya itu kayaknya nggak mungkin kalau tiba-tiba ya jadi muda lagi gitu, misalkan di KTP tahun 85 tiba-tiba jadi 99, nggak mungkin gitu. Tapi omongan doa deh. Ya, kalamu doa itu katanya. Gua ada cerita lucu lah. Ada temen nih, dia minta dia berdoa biar tiap hari megang duit. Dikobul deh. Tiap hari megang duit tuh. Ini gue nggak lama. Iya. Gimana? Jadi connect. Saya nyangka jadi kasir pada. Jadi connect. Iya kan, jalan nih. Maksudnya doanya yang bagus lah. Ngikutin Nabi lah, ngikutin para ulama. Connect pesawat juga kan. Ada. Tuang parkir ada deh. Semapur itu. Semapur kan itu. Tapi zaman sekarang nih. Zaman sekarang nih kayaknya seolah-olah gitu. Kayaknya kita harus ngikutin politik, ngikutin orang-orang. Kacau lah pokoknya. Maksudnya kita aja kadang punya masalah sendiri gitu dalam hidup kita nih. Iya. Sekarang lagi. Tapi kayaknya sampai ngikut-ngikutin ngurusin apa namanya? Politik tuh begini kayak forum kopi gitu kan. Orang apa namanya yang kayak flexing apa segala macam lah kan banyak tuh. Jadi pikiran tuh kayaknya iya. Padahal kan ya nggak gitu-gitu juga. Selalu aja sih. Itu masalah saya dan anak muda yang lain mungkin Mbak, yang sama mungkin serasa ada tuntutan harus tahu ini Mbak. Apa FOMO, takut ketika memang itu untuk suatu disiplin keilmuan, suatu pengetahuan, teknologi atau ekonomi segala macam, takut ketinggalan, terus dikejar dengan cara yang sehat itu bagus. Tapi kalau apa tadi kayak politik kayak gitu, kalau buat sekedar menjaga awareness kita nggak capable buat itu, ya nggak apa-apa lah. Cuman kayaknya yang bikin ini kan, yang bikin kita kerepotan sendiri, kita menjadikan standar kita yang sesuai dengan mereka, ngikutin standarnya, Mbak. Jadi kalau standar sosmed, standar motor. Jadi standarnya standar sosial media deh, itu udah nggak bersandar dengan ya mungkin idealisme, atau idealisme juga kadang ada di sosial media. Ya, bersandarnya nggak kepada ketuhanan, nggak kepada kemanusiaan yang sebagaimana diajarkan di waktu pendidikan gitu, nggak bersandar ke situ, yang bikin dia merasa harus ikut itu yang kata standar TikTok begitu. Yang bagus ya nggak apa-apa kalau mau, cuman jangan terlalu, kalau saya tentang standar TikTok segala macam ya, Instagram, Facebook, media sosial lah, media sosial itu jangan terlalu diamini, Mbak. Kalau saya juga sering ngobrol sama sama teman-teman, kalau menurut saya walaupun iya benar itu, cuman jangan betul-betul diamini. Jadi harus, enggak sih, Mbak, maksudnya enggak gitu. Kita kadang punya cara sendiri. Kadang jiwa kita, pikiran kita kadang suka tiba-tiba menemukan jalan sendiri buat kemana ternyata arahnya gitu. Kan ada bahasa juga deh. Udah jangan diambil pusing, kan gitu. Ada bahasa tuh, udah jangan diambil pusing. Ini orang lagi buang pusing nih di media sosial, lu ambil lagi.
Iya kadang begitu kan. Iya kan? Lu masalah, udah ada masalah, lu cari-cari lagi. Masalah dicari. Lu diam aja ada. Cari. Iya kayak, wah ngelihat nih kayaknya kan kita kayak Nabi kan kata apa namanya kata lu, jangan kebanyakan apa ngelihat tetangga segala macam. Ya yang apa kaya gitu kan ya. Iya. Sempat juga kan. Terus apa namanya? Kita juga di media sosial nih, wih makan ini, wih mobil baru, wih rumah baru, wah segala macam. Kita kan jadi pikiran tuh ya, ding, nggak dilihat gimana kalau gitu kali ya, dilihat bagaimana nih. Jadi tadi masalah yang udah ada numpuk terus ditambah ini, tambah pusing sama segala macam gitu. Udah gitu kan daya apa spiritual kita masih cek lah, gitu kan. Belum nambah puyeng tuh orang tuh pasti tuh deh. Gitu kan ditambah habis segala macam. Itu zaman sekarang tuh masalah gitu ya masalah ya anak muda lah. Kadang iya dengan standar yang begitu banyaknya. Sebetulnya kan banyak juga yang bagus yang bisa diambil. Cuman kalau saya apa ya itu jangan terlalu diamini. Walaupun banyak kalau untuk literasi pengetahuan saya juga sering banget maksudnya lihat kayak apa kayak Haji Abdurrahman kayak Haji Bahaudin Nursalibus Baha gitu kan. Sering juga kalau kayak yang muda-muda siapa Ustadz Fazal Himam saya senang tuh suka lihat juga begitu. Cuman itu mereka berbicara ya dengan pandangan mereka dan dengan apa namanya kejadian yang mereka alamin gitu. Ya enggak serta-merta harus kita mengamini itu semuanya yang diucapkan Gus Bah orang alim, Gus Bah orang soleh. Cuman ada juga kadang ucapan Gus Bah yang oh ini mah nggak bisa di saya nih begitu. Jadi tetap harus memilah karena saring ya. Iya kita yang tahu sendiri kondisi kita kayak gimana, Pak. Kayaknya ini cocok, kayaknya ini enggak. Iya makanya kan kayak tadi ding, apa namanya? Termasuk ria nggak sih yang begitu tuh sih? Jolim nggak sih sama orang? Yang misalkan flexing, kayak flexing gitu. Kadang kan makan segala macam. Ada orang lagi lapar nih, misalkan nih, gitu kan. Gue lagi makan misalkan di mana gitu, restoran misalkan ya. Gue update nih ding. Nggak taunya lu lagi kelaparan nih, belum makan nih, kejari. Gue update gitu. Gue lupa nih misalkan di hide lu nih. Gitu. Gimana nih? Itu belum ke tahap-tahap yang tinggi nih. Makan nih. Iya. Luar biasa. Kalau saya sih mungkin Mbak, enggak sih Mbak. Enggak ya? Kalau saya sendiri Mbak ya. Karena tergantung daripada motivasinya. Pasti orang posting itu untuk kesenangannya kalau boleh mengutip kata Imam Ghazali arihu anfusakum bil mubahati, bersenang-senanglah kalian semua dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Kalau kesenangan dia yaitu posting foto-foto makanan di sosial media, ya manggalah silahkan. Walau pada akhirnya kan ketika kita gua belum makan dia anak itu berarti kan masalahnya ada di kita kalau menurut saya. Cuman ya kita kalau di Sulamu Taufik ila mahabbatilah ala tahqiq itu kita membuat orang menjadi melakukan sebuah keburukan juga kita jadi sebab seseorang berperilaku buruk melakukan keburukan itu juga sebuah keburukan. Kalau ya walaupun kan hukum itu tidak dilihat dari ini Mbak dari motivasi kan dari ini ya dari motivasi dari niat dia, cuman dihukumi ketika apa yang terjadi realitanya gitu. Kalau ada yang sampai ngedumel atau sakit hati maksudnya gua aja belum makan dia makan begini habis atau makan yang mewah apa sih saya kurang begitu tahu. Bakso aja udah mewah, emang demen lah maksudnya sukanya ke situ, lidah saya cocok. Iya kayaknya zaman sekarang ya anak-anak muda kayaknya dituntut kayaknya mesti kaya loh, nggak kaya repot loh urusan begitu deh. Iya kayak lu harus kerja nih gitu, jangan sampai nggak kerja nih dalam arti apa namanya full gitu nih, full time 24 jam seminggu nggak ada libur gitu tuh sistemnya apa gimana gue nggak ngerti dah gitu. Maksudnya mengkondisikan waktu-waktu gitu deh, maksudnya kan dia kan apa namanya
banyak ngelihat di media sosial seperti tadi itu deh. Jadi kan pikiran tuh wah begini. Mungkin kekurangan sosok apa segala macam, apa di daerahnya, apa di media sosialnya kekurangan orang-orang yang apa namanya tokoh-tokoh yang bagus mungkin bagaimana gue nggak ngerti. Nah, pada intinya kan kita yang diciptakan di alam dunia ini kan untuk beribadah ya, bukan berlomba-lomba dalam kekayaan. Pastabikul khairat, berlomba-lomba pastabikul agniya. Berlomba dalam kebaikan. Maksudnya kita diciptakan untuk beribadah. Iya karena budu hanya kepadamu, ya kan? Aku beribadah. Wa iya karena selain dan memohon pertolongan, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maksudnya kan iya karena budu di situ kan dek. Apa namanya? Kita ini seorang hamba lu kudunya ngabdi sama Allah. Gitu. Lu ngabdi sama Allah. Gitu kan, memohon pertolongan sama Allah nih. Gitu. Maksudnya mengabdi kepada Allah tuh begini nih. Kita harus kenal dulu diri kita. Sulit kan ke situ nih deh. Sulit. Jadi banyak waladhdall ini tuh yang tersesat. Jadi banyak mungkin konten-konten yang tersesat. Jadi kan pikiran kita jadi macam-macam. Paham nggak? Maksudnya paham nggak? Iya. Nih, Kayak gimana? Apa namanya? Yang kita ngeliat kesini, soalnya kayaknya kita kan kayak kekurangan sosok istilahnya gitu. Nah, jadilah kita beralih ke sana, gitu kan ke aliran sana nih, gitu. Jadi ikut apa kamu ya? Ikut-ikutan. Sementara kan contoh-contoh sebenarnya kalau kita buka di sejarah banyak, di buku-buku sejarah nih. Iya kan, kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman gitu kan. Kalau masalah tentang misalkan duniawi gitu kan, Sayyidina Utsman itu kekayaannya sampai detik ini nih. Sampai detik ini itu 200 miliar deh. Omsetnya Per hari, per tahun. 200 miliar. Orangnya udah nggak ada. Orangnya sudah meninggal. Yang diwakafin itu waktu sumur ya waktu jual beli sama orang Yahudi kan. Maksudnya banyak contoh-contoh gitu. Tetapi mungkin langsung kepada itu tadi yang zaman sekarang mungkin ya. Sebenarnya banyak juga yang zaman sekarang deh gitu. Tapi kita aja malas nyari mungkin gitu. Mungkin kalau itu kayak Abdurrahman bin Auf, terus siapa lagi sih yang Sayyidina Utsman atau Urwah al-Bariki itu ya. Di sejarah itu mungkin relevansinya Mbak yang enggak sama dengan sekarang. Cuman kan kerangkanya sama aja. Cuman ya mungkin bisa kita modif atau gimana nih caranya gitu kan. Permasalahannya kalau buat saya itu malasnya Mbak. Malas masalah itu. Bakat itu jadi omong kosong kalau nyampurnya sama malas. Bakat jadi omong kosong kalau nyampurnya sama malas begitu kan. Jadi kan kalau orang kerja terus haknya tidak terpenuhi, udah tuh kagak produktif tuh nih. Hak maksudnya? Iya maksudnya orang kerja nih, haknya itu tidak menemukan haknya lah gitu. Hak dirinya. Kan akhirnya dia merasa tidak ada gunanya deh. Gitu. Akhirnya dia nggak jadi produk, ya udahlah gue kerja aja gitu maksudnya. Gitu. Kayak nggak ada apa sih namanya, bukan antusias, kayak giroh apa sih semangatnya. Gitu. Jadi nggak ada tahapan selanjutnya. Misalkan ada. kerja, misalkan jadi apa nih sekretaris, apa jadi akuntan misalkan. Udah dia stuck di situ tuh, dia nggak lanjut lagi belajar. Gak visionary. Iya. Gitu. Dia kan mempunyai hak untuk dirinya kayak belajar sampai meninggal gitu. Iya. Maksudnya terusin lu belajar sampai mati. Gitu. Iya. Termasuk itu juga sebagai pemuda, saya juga ini Mbak. Ya ini mah lagi ngomong sosok idealis aja Mbak. Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu harus mempunyai tekad yang kuat maksudnya. Karena ketika tekadnya enggak kuat, ya dia tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat, maksudnya tidak akan ada value-nya, Mbak, nilainya. Apalagi salah tempat kayak gitu kan. Ya itu sih jadi pegangan maksudnya. Ya itu kalau tadi hak-hak dirinya seperti mencari ilmu sampai sekarang dan saya berazam sampai kapanpun
akan tetap jadi pencari ilmu gitu loh, Mbak. Sampai kapanpun akan tetap mencari ilmu, maksudnya ya ilmu-ilmu yang ya bermanfaat buat saya, syukur-syukur buat orang lain, buat lingkungan orang sekitar gitu kan. Tetap untuk itu, karena dasarnya juga wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, Imam Ibn Ruslan ya di Matan Zubad itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lahu. Barang siapa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa dengan ilmu, amaluhu mardudatun latuk balu, maka amalnya ini tertolak, mardudatun latuk balu, tidak diterima, tertolak, tidak diterima, kayak gitu. Ya yang pasti amal-amal yang mahdoh, saya sebagai muslim pada umumnya, walaupun kadang saya juga suka kan ngaji itu susah, Mbak. Yang gampang itu bikin status lagi ngaji. Gitu. Kadang suka bukan buat apa-apa, Mbak, bukan buat nggak ada niatan flexing segala macam, ria, enggak, karena kan kalau kata Imam Ghazali, ria yang sesungguhnya itu kita ini berlebihan berperilaku apa sih namanya? Tawadu tuh apa? rendah diri, rendah hati yang berlebihan di depan orang banyak, itu bisa jadi ria, maksudnya kayak gitu. Kata Imam Ghazali. Ya untuk itu maksudnya posting syiar juga tipis-tipis, mungkin barangkali ada yang ngapain sih orang begini, ternyata kan arihu anfusakum bil mubahati, ya saya ada kesenangan kok di sini gitu kan, agak terchallenge buat apa gitu, ada tertantang lah sedikit. Walaupun itu kan rasa-rasanya bicara ngomongin kalau kayak gitu idealisme, Mbak, idealis. Tapi tetap terkadang realitas ya punya tuntutan juga, realita itu punya tuntutan, kayak ya tetap mau nggak mau ada tuntutan untuk uang gitu. Tapi itu tetap tadi, Ding. Kalau kata Imam Ghazali kan kadang orang suka bingung, Ding. Kalau kata Imam Ghazali nih, bentar. Orang suka bingung, mau ngapain sih? Kadang kan ada kekosongan di dalam diri pasti, deh. Rata-rata tuh orang-orang tuh, banyak lah orang-orang yang bertamu kepada alim ulama, ke kiai, merasa dirinya tuh kosong. Maksud mungkin dari segi spiritual itu, deh. Gitu kan, dia udah kebeli pulau misalkan gitu kan, apa sih, ada apa gitu di hatinya tuh, gitu. Apalagi mungkin gitu, karena tadi kan dia lupa kepada dirinya, man arafa nafsahu itu, deh. Dia nggak kenal dirinya. Memang sulit mengenal diri itu, deh. Ya kalau misalkan dari zohirnya aja, jangan batin lah gitu. Zohirnya nih, kita harus tahu nih ada berapa sel yang ada di dalam tubuh kita, kan jutaan molekul-molekulnya. Ya kan di otak ada saraf apa aja. Itu kan kita harus tahu sebenarnya. Tapi dari segi batin apa lagi gitu kan. Kalau kita udah kenal, kita bakal kenal sama Tuhan kita, kan gitu. Kalau udah kenal sama Tuhan, membuatnya enak aja. Orang kenal sama presiden aja, sama raja, enak. Iya, bisa nitip-nitip jabatan misal. Tapi kayaknya enggak susah lah. Apalagi di negara-negara demokrasi gitu kan, susah ya. Nah, kalau lu bingung dalam menghadapi tentang profesi lah gitu. Balik lagi ke tadi kata Imam Ghazali, lu pegang 6. Yang satu, misalkan lu jadi pelajar, kalau nggak jadi guru, gitu, jadi karyawan, yang kerja gitu, terus di pemerintahan, atau jadi pengusaha, gitu. 5 ya. Yang satu rada berat, apaan gitu. Untuk zaman sekarang jarang orang daftar. Ini yang 5 nih banyak yang daftar kan? Iya. Jadi guru banyak, jadi santri banyak, gitu kan. Terus jadi karyawan kerja gitu banyak, terus jadi pengusaha banyak juga, terus jadi apa namanya tadi di pemerintahan gitu kan, dari jajar RT gitu kan, banyak gitu, polisi juga banyak lah, presidennya. Yang 6 nih yang jarang daftar gitu, jadi wali. Gitu kan, kadang bisa bingung, mau kerja apa, usaha apa. Udah jangan lepas dari 6 itu. Punya anak cewek mungkin bisa jadi wali nikah. Iya. Maksudnya kadang kan orang anak muda juga bingung nih mau kemana gitu. Udah 6 aja pegang arahnya kemana gitu. Di satu sisi tadi kita diciptakan untuk ibadah gitu kan. Kita jangan terlalu melihat orang-orang yang berbeda dengan kita nih, gitu. Lu ikutin nih para ulama nih. Banyak ulama yang kaya, banyak ulama yang berbisnis juga, yang usaha dari zaman dulu sampai zaman sekarang banyak gitu. Ya tadi kan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Nabi Sulaiman, apa segala macam, sampai Kanjeng Nabi pun kan istilahnya dulu kalau misalkan bicara yang tadi itu usaha ya, bidang usaha, itu pernah berdagang kan,
Ya, ikut ibunda Siti Khadijah. Iya. Iya kan? Itu dagangnya internasional, nggak kaleng-kaleng dagangnya. Ekspansi tuh ya. Ekspansi itu ke luar negeri ya. Itu kan salah satunya yang terkenal itu kan ke Busro ya. Yang salah satunya pernah ketemu sama pendeta Bukhairo ya. Abu Khair itu. Itu kan Busro itu kan Oh, iya. pintu gerbang masuk ke Romawi. Di Sam itu ya. Di Sam, ya, di Sam. Iya. Gitu. Pernah juga ke Iya. Hubasyah. Bukan Habasyah kan di Ethiopia. Habasyah yang Habsyi ya. Iya. Itu Ethiopia. Ethiopia. Itu pasar internasional juga, itu di antara gunung-gunung nah dekat Yaman. Gitu. Kalau ke Busra itu kurang lebih 1.000 kilometer lebih lah. Gitu. Itu 3 bulan perjalanan deh. Tentu emang komoditas ya barang yang dibawanya itu emang ya bisa sampai ke titik itu. Mahal lah kelas-kelas gitu kan. Satu lagi nih, emang kalau yang sejarah umum kan ke Busro aja kan, gitu. Yang dua nih jarang. Gitu. Satu lagi tuh ke apa namanya lupa lu, Mustarik apa ya? Pokoknya di dekat ke Teluk Arab aja tuh, mau ke Iran tuh. Lupa nih nama pasarnya gua. Itu dari mana-mana deh. Itu kan dekat udah kalau sekarang tuh dekat ke Rusia udah. Rusia ke Cina nanti tuh banyak kumpul di situ tuh di dekat Teluk Arab gitu. Dari Indonesia pun menurut sejarah itu ada ke situ deh. Kirim-kirim rempah-rempah, bukan dari India aja. Iya. Makanya kan dulu kan banyak orang-orang yang cari rempah-rempah juga ke sini. Portugisnya segala macam gitu. Maksudnya buka sejarah gitu. Banyak contoh-contohnya gitu. Ya itu untuk maksudnya secuil masalah kehidupan Mbak, kayak gitu. Tapi kan nggak serta-merta orang dengan ada aja masalah, maksudnya baik dengan latar belakang pendidikan yang gimana pun kalau masalah pasti ada, gitu kan Mbak? Iya, masalah masih dicari aja ada. Iya. Termasuk mungkin Baba nih, ya mungkin ada masalah yang dari muda sampai sekarang nih kayaknya belum terselesaikan gitu. Mungkin ada masalah mana deh? Ada gitu. Cuman yang dibawa dari muda gitu. Sekarang juga masih muda. Iya, kalau masalah saya nih Mbak, anak muda. Ayo gue jawab dulu deh. Ya boleh. Gue punya kuncinya kalau itu. Gitu. Kunciannya ada kuncian. Iya, maksudnya kalau kita lagi galau nih, siapa aja lagi galau nih. Gue pegang kata-kata hukama deh. Kayak gitu. Karena gue orang nggak demen baca deh, demen aja. Iya. Kopi dikit-dikit dari dulu. Keren. 3 gue pegang. Lu lagi galau, lagi apapun, mau galau cewek misalkan nih, anak muda mau galau tentang rumah tangga, mau galau tentang usaha habis segalanya. 3 kuncinya. 1, ingat Allah. Allah bidzikrillah ta'manul qulub. Ingat Allah tenang deh. Udah 1. Yang kedua, datangi para wali katanya. Para kekasih Allah lu datang. Gitu. Yang ketiga, itu nasihat hukama. Nasihat para ulama atau hukama. Gitu. Kata-katanya lah kita bisa baca di buku, makanya tadi tuh ketemu permasalahan mah gitu. Udah 3, udah insya Allah tenang. Iya, menenangkan berarti kan cari ketenangannya, berarti nanti ya dari ketenangan itu ada kejernihan di pikiran harus kemana gitu, berarti nggak langsung tok, ya mungkin ada yang langsung tok dikasih harus begini gitu kan, cuman ada juga yang mungkin diambangin gitu kan, kentang gitu kan, cuman kita jadi lebih tenang aja, jadi lebih jernih gitu. Jadi gue ambil analogi begini deh, gue lagi jalan ketemu sama anjing galak gitu, ada anjing nih misalnya gitu, gue nggak ribut sama anjingnya, ngapain gue ribut sama anjingnya? Nggak kabur juga gitu. Lu bilang aja sama yang punya, bang anjing ini tolong ini masukin ke kandang. Iya. Jadi gue nggak mau ribut sama masalahnya. Ya. Oh iya benar, pansan orang-orang alim, orang-orang soleh itu seneng waktu dikasih masalah karena dia melihat siapa yang ngasih masalah ini gitu. Jadi dibalikin lagi ya ke yang punya masalah gitu. Udah ribet semua, ganti masalah begitu. Kalau lu ada masalah hidup banyak sih Mas. Ada lah kan lebih dari 3 itu jamak. Iya banyak.
masalah Agnia kan pada akhirnya masalah. Iya. Anak muda itu banyak mau bener, kemampuan kurang bener. Kayak Harley Davidson. Oh iya. Atau ya Royal Enfield atau CB400 deh. Kan kelas semua itu. Iya. Mahal itu, Pak. Murah lah. Duitnya sedikit, tapi duit kita yang sedikit. Iya. Bukan barang yang mahal. Iya, kata Allah murah. Kalau dibalikin lagi motornya enggak juga. Ngapain malah dibalikin, motornya belum ada. Ya kan proses, Mbak ya. Kita ya kayak mau usaha modal gitu. Ya pada akhirnya Agnia. Kalau yang kata tadi dibilang kalau nggak punya duit soalnya ya udahlah repot urusan. Mungkin iya gitu. Karena kan ada juga orang yang kayaknya kerasanya tuh wah dia mah udah nggak perlu duit nih, kayak orang misalkan kebal sakti segala macam tapi disuruh jadi centeng orang kaya, kan ada yang begitu, Pak. Bicara nih di sini duitnya ngomong nih gitu kan. Ya cuman walaupun banyak lah dengar petuah, dengar atau baca nasihat, ya itu bukan tujuan gitu kan. Ya dunia ini cuman sekedar jembatan menuju kehidupan selanjutnya, mana mungkin kita di jembatan bangun istana gitu. Kayak gitu kan. Paham. Cuman kan tetap kita perlu juga, maksudnya bensin, perlu juga bahan bakar buat nyebrangin jembatan itu gitu. Takutnya ketika kita ketika kita dipusingkan, kita sampai sibuk lah mikirin masalah Agnia tadi, masalah harta tadi, takutnya kita jadi orang yang lupa bersyukur gitu kan. Larinya ke kufur segala macam begitu kan repot juga, Bang. Apalagi modal kan harusnya banyakan saya daripada Baba nih. Baba mah udah kemarin kan ngabisin modal buat yang perahu itu, bahtera rumah tangga kan gitu. Kan butuh modal buat begitu. Kalau kata Kiai Haji Abdurrahman Kausar ya, Gus Kausar itu, kalau rezeki hidup gitu-gitu aja, maka jalan keluarnya, solusinya itu menikah. Oh gitu. Enak banget Gus Kausar bilang begitu. Saya suka pengen ketemu pripun Gus gitu. Aduh. Ya itu kan orang ngasih solusi, ya mungkin itu yang terjadi dengan beliau gitu kan. Kita bukan, apalagi santri, Mbak, kadang kharikul adat itu, Mbak. Kita itu santri itu banyak yang mau nikah itu modalnya nekat, Mbak. Gitu. Ya bagus, maksudnya tujuannya kan ibadah. Cuman modalnya nekat, nggak ada kesiapan, maksudnya nggak ada kemapanan dari segi finansial gitu. Ya nikah aja. Ya memang wama min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Nah, sampai hewan-hewan melata yang ada di dalam tanah itu Allah yang jamin rezekinya, betul gitu. Menikah kita bawa rezeki sendiri, pasangan istri juga bawa rezeki sendiri, betul. Cuman kan keyakinan kita untuk menopang itu sudah sejauh mana untuk sampai keyakinan seperti itu gitu kan. Dan kalau baca kata-kata dari pujangga, entah ini pujangga kawakan ataupun anyaran yang bilang wanita itu perlu kepastian, benar. Tapi laki-laki juga kan perlu persiapan gitu. Apalagi buat kita orang-orang yang bukan mulai dari nol, katanya mulai dari minus kayak begitulah. Umat juga, walaupun pernah ada guru saya yang bilang itu menikah itu trayek rezeki katanya, Pak. Trayek rezeki. Kayak angkutan umum, udah ada plat nomor segala macam, udah ada bensinnya, belum ada trayeknya, belum bisa narik tuh buat nyari penumpang. Tapi kalau udah ada trayeknya barulah bisa narik. Begitupun menikah, katanya kalau belum ada istri ya trayeknya nggak jelas kita kemana sih gitu. Katanya begitu. Boleh kan kita tidak sependapat, maksudnya bukan sependapat, maksudnya kita tidak mengamini itu, ya boleh-boleh aja dong. Kita punya ini yang lain gitu kan. Iya, rasa-rasanya buat dapet trayek itu kan harus ada mobilnya dulu di bawah gitu. Ya repot lah, maksudnya masalah Agnia gitu. Ya walaupun sedang diusahakan gitu. Curhat sebenarnya saya paling enggak juga sih, Mbak.
bukan saya kayaknya kalau cerita begitu kayaknya bukan saya ya. Emang banyak yang ya banyak kayak gitu deh. Pada intinya nih, Iya. itu tadi kita harus kenal diri kita. Iya, benar. Pada intinya itu dulu tuh. Kenal dulu nih diri sendiri nih. Kita mau kemana nanti enak jalannya. Mau kemana? Mau kemana? Iya, mau kalau kemana, udah mau kemana kita kan kalau misalkan lu mau ke gunung nih persiapannya lu bawa apa jaket gitu kan, misalkan bawa apa namanya tenda, Iya, bawa rokok misalkan, terus dia bawa macam-macam. Lu mau ke laut beda lagi nih. Iya. Gitu. Lu mau kondangan beda lagi. Iya. Nah lu harus tahu dulu diri lu kan. Terus lu mau kemana? Nah lu siapin tuh bekalnya, iya kan? Iya. Masing-masing beda nih setiap perjalanan, gitu. Profesi lu beda-beda nih, gitu. Lu mau kemana? Gitu. Nah sama kayak gitu. Kalau misalkan kita apa namanya kayak tadi di jembatan, bahasanya. Biasanya di dunia ini kan jembatan kalau bahasa Bapak Dadeng ini. Banyak orang nabung segala macam kan gitu. Tapi jangan lupa lu nabung buat di akhirat. Iya. Maksudnya lu hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Taruh misalkan nabung dari umur 20 tahun nih, 20. Gitu kan tabungan nih. Nabung sampai umur 63 misalkan gitu. Kan kepake nih entah itu umur 50, entah itu umur 40 atau segala macam. Lu buat hidup di dunia lu nabung. Apa lu nggak nabung buat nanti di akhirat? Yang hidupnya lebih panjang, jangan di akhirat istilahnya, di alam kubur aja. Iya. Kayak misalkan orang yang udah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun kan lama itu. Kan butuh tabungan juga di sana. Iya dia. Minta transferan paling. Iya, dari yang hidup. Ada kali ahli kelas begitu. Maksudnya deh, kalau bisa kayak begini nih, mungkin cerita terakhir nih, sebelum tutup kali ya. Ada ulama, dia kaya raya. Orang Yahudi lewat nih, naik kuda lah gitu deh. Kudanya udah termahal gitu. Kok kaya lah pokoknya. Orang Yahudi lewat, di stop sama orang Yahudi nih. Wahai ulama, wahai kiai lah gitu ya. Kan kata junjunganmu gitu. Apa namanya, dunia itu adalah penjara bagi orang muslim dan apa namanya kebalikannya bagi orang kafir gitu kan. Wah lu nggak ngerti ulama apa yang dikatakan oleh junjungan saya katanya. Maksudnya begini, dikasih tahu sama si ulama ini, penjara bagi orang muslim gitu. Ini gue nih segini kayaknya istilahnya, kalau menurut lu nih kayak nih, ini penjara bagi gue, kayak gue nih gitu. Di akhirat mau gue bisa lebih kaya. Bagi lu, ntar di akhirat tuh di penjara. Ulama punya logikanya sendiri. Oh gitu. Boleh, yang penting cukup hidupnya. Iya benar. Kalau gua ya cukup buat ya macam-macam. Apa aja cukup. Mau pelana cukup, cukup. Yang penting cukup. Ya, itu kan cerita terakhir tuh dari Bapak. Ini lanjut yang tadi sih, Pak. Sebetulnya kan ulama itu menyodorkan juga beberapa opsi. Di antara ya karena tadi saya punya apa namanya bukan idealisme, saya ada patokan yang suka dipegang gitu kadang-kadang sih, cuman sering juga idul fatah sebati qadihi rufi itu harus punya tekad yang kuat, dari situ value segala macam apa namanya ya pembentukan karakter itu dengan merantau. Selain ya kita jadi tahu esensi rindu, juga kalau di nasoihil ibadah, orang yang merantau itu lebih sering dijenguk sama pangeran, sama Gusti Allah katanya begitu, dibanding yang enggak kemana-mana gitu. Ya saya ngobrol sama Bapak karena ya saya tahu track record juga kan, ada pepatah juga, jangan pernah minta petuah tentang perjalanan dari orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Gitu. Nah, ya itu dengan kita apa namanya tadi bukan uji lah sih, Mbak, ya merantau aja lah gitu. Merantau itu kan bisa pembentukan karakter, kemandirian segala macam. Cuman masalahnya saya orang Sunda.
dari cerita-cerita yang muhtabar di kalangan orang Sunda itu malas buat merantau gitu Kak. Karena orangnya kangenan. Dikangenin juga. Mudah-mudahan sih orang tua saya pasti kangen sih. Iya, ke rumah gitu. Begitu maksudnya merantau itu kan ya kebentuk karakter ya itu masalahnya orang Sunda kangenan, walaupun itu bisa diakalin lah pasti, itu kan cuman apa ya, cerita atau mungkin karena alamnya yang bagus, yang nyaman sehingga susah untuk ditinggalin gitu. Sampai kalau orang Sunda itu bilang ada rindu yang tidak disembunyikan di waktu malam dan tidak diakhiri di waktu fajar kayak gitu, saking kangenannya gitu. Ya cuman tetap itu bisa diakalin ya pembentukan karakter di situ. Walaupun yang tadi pokoknya dari walaupun masalahnya Agnia yang tidak terlalu memberatkan ya bukan tujuan itu sih ya. Apa sih bahasa kalau ngobrol itu ngobatin hati gitu. Apa ngobaran hati orang Sunda gitu ya, itu mah bukan tujuan, tetap ada tujuan yang lebih dari situ. Ngaco sih emang. Iya, jadi intinya itu. Belum tahu tujuannya. Tujuan ini kita juga dari tadi nggak ada tujuan, mau kemana nih kan? Biar jalan aja kita mau udah gitu. Ya ini kan udah ada rel besarnya, kita mau jalan kemana? Malam kan lama di jalan kan Pak. Mondok juga kan dulu ya beda sama orang, gua mondoknya dulu deh. Tidur di pohon. Banyak di luar gitu. Mana kalau kata kalau punya om gitu kan jadi kiai. Beliau kalau tadi orang Sunda Bogor, kalau Sableng gitu. Ini saking ininya mungkin. Gimana ada begini. Jadi intinya deh harus tahu tujuan. Guru itu bagaikan kompas, bagaikan kompas.